Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ustaz-ustaz sekalian, taqullah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati kemewahan ini, kemewahan surgawi, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza maraqtum biradatin min riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Wa qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa taman surga itu Rasulullah? Qala khilaqud dzikr. Halaqah zikir. Halaqah zikir itu bahasa kita ya, majelis taklim. Nah, termasuk apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Maka semoga ini bukan beban. Ya, maaf, kadang-kadang begini jadi beban institusi, beban kelembagaan bagi karyawan. Makanya kadang-kadang kita sebagai guru itu harus agak mengalihkan, melepaskan frame berpikir kita bahwa kita adalah karyawan, maksudnya karyawan lembaga, tapi kita harus tetap menjadi umalullah, jadi pekerjaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pekerjaannya Allah itu dengan seperti sekarang ini, wah itu satu kemewahan yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa kita berkumpul di taman surga di hari-hari Allah membuka pintu-pintu surga. Ya, ini adalah hari-hari di mana Allah membuka pintu surga. Maka pikiran kita harus melangit. Jadi pikiran kita harus melangit dan belajar untuk apa? Untuk tidak selalu berpijak kepada bumi. Kalau bumi itu ya sementara, penuh problem, persoalan, sikat sikut, nah itu bumi. Tapi kalau kita melihat ke langit, maka tidak ada yang bisa kita sikut. Karena langit terlalu luas untuk apa? Untuk kita sempat untuk bersinggungan. Jadi kita membayangkan jiwa kita ini ketika Nabi SAW sholat istisqa, itu kan Nabi maju mundur. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh sahabat, ketika maju itu Nabi itu ditampakkan buah-buah surga oleh Allah SWT. Maka Nabi ingin memungutnya, tapi karena belum saatnya, maka tidak mungkin. Kata Nabi, sekiranya aku bisa mengumutnya, maka ini akan memenuhi kebutuhan bumi. Ya, demikian juga ketika Nabi ditampakkan neraka. Yang kata Nabi, percikan neraka itu
jika mercik di timur, maka terbakarnya sampai ke barat. Hari ini dibuka, bukan hanya mercik, dibuka itu pintu-pintu surga. Dan sebaliknya, puncak segala derita itu ditutup pintu-pintunya, yaitu tulaku fihi abwabul jahim. Nah, tetapi kita harus paham bahwasanya gembiranya orang beriman itu di dunia ini memang tidak diikat oleh kegembiraan yang sifatnya sementara tadi. Ya, maka kita bayangkan betapa indahnya langit hari-hari ini dengan terbukanya pintu-pintu surga itu, dan halakoh zikir semacam ini harapannya bisa melambungkan jiwa kita dalam yang dikatakan oleh Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka seperti puzzle, Ramadan itu kayak puzzle. Kita harus menggabung-gabungkan Al-Quran, puasa, taraweh, ya, terbuka pintu surga, tutup pintu neraka, kabar dari malaikat, ya bagian khairul absyir, ya bagian aksir, dan sebagainya macam itu rasanya apa? Itu seperti puzzle yang kita harus tekun untuk apa? Untuk mencocokkan masing-masing itu dengan jiwa kita, sehingga potret Ramadan itu nantinya menjadi bentuk konkret di dalam jiwa dan pikiran kita. Para saudara sekalian, kita akan membahas tentang satu ayat, ya. Tapi kayaknya tidak satu ayat, hanya satu potongan ayat saja dengan waktu yang sampai 1:10 ya. Ya. Karena ini terkait dengan lembaga, dengan komitmen Qurannya, terus kemudian terkait dengan momentumnya yaitu Ramadan, maka saya membawakan tema ayat yang terkait dengan Al-Quran. Jadi Quran bicara tentang dirinya sendiri, kan gitu ya, atau yang menurunkan Quran berbicara tentang kalamnya sendiri. Di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Semoga ini kita sering membacanya dan mengingat-ingatnya. Kalau yang dibaca tadi adalah kabar gembira turunnya Al-Quran, kan gitu. Jadi yang dibaca itu kan kabar gembira diturunkannya Quran. Kalau ini sebaliknya. Untuk memahami sebuah nilai sesuatu, kadang-kadang kita perlu memahami dari sebaliknya. Ya. Jadi dalam memahami sesuatu itu kita akan misalnya harga emas misalnya, itu kita harus bandingkan dengan aluminium, dengan besi atau apa. Untuk apa? Agar kita bisa menilai harganya. Karena kalau semuanya emas, jadi tidak berharga. Ya. Jadi kalau emas itu jadi tidak berharga. Maka di sini kita mencoba untuk sisi Quran tadi itu adalah karunia-nya sekarang yang harus diwaspadai, walaupun yang diwaspadai bukan Qurannya, tapi apa? Tapi sikap kita, sikap manusia. Ya, baik. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabila yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini
hidangan kita. Ini dengan jadi kerangka berpikir kita itu, apalagi sebagai pendidik yang berkomitmen untuk menumbuhkan anak dengan Quran, ini harus hidangan utamanya. Ya, Quran itu harus hidangan utamanya. Ya. Jadi di sini Allah berfirman, akan aku palingkan ayat dari ayat-ayatku alladzina yatakabbaruna fil ardi, orang-orang yang berbuat takabur di bumi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, kita bahas itu dulu. Aku akan palingkan ayat dari orang yang takabur di bumi, ya, tanpa alasan yang benar. Saya bacakan dulu dari tafsir Ibnu Katsir. Ayat sa'amna fahmal hujjati wal adillati ala azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirina an ta'ati. Aku akan halangi, dihalangi apa? Fahmal hujjat, memahami hujjah, memahami dalil. Dan adillah di sini adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh muatan-muatan yang ditunjukkan oleh Quran. Ya, hujjah dan dalil untuk apa? Hujjah dan dalil atas keagunganku, keagungan Allah. Wa syariati, dalil atas syariatku. Berarti apa di sini? Kalau yang agama itu terkait dengan diri Allah, syariat itu dengan apa? Dengan hukum dengan tuntunannya. Wa ahkami, dan hukum-hukumku. Siapa yang kemudian Allah halang itu? Pemahaman ke dalam qulubal mutakabbirina an ta'ati, orang yang hatinya itu ada arogansi untuk taat kepada Allah. Ya Pak? Orang yang hatinya ada arogansi, ada kesombongan. Ya, ini harus menjadi bagian penting dalam pendidikan kita, Pak saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita baca utuh ayat itu, memang di belakangnya disebutkan siapa mereka. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ya, yang pertama adalah orang mendustakan ayat-ayat Allah itu, berarti memang tidak meyakini, tidak menerima. Yang kedua adalah wa kanu anha ghafilin, orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Kalau ditarik munasabahnya, keterkaitannya, memang takdzib itu pasti akan berdampak kepada ghaflah. Mendustakan itu pasti nanti akan berdampak kepada tidak peduli. Tetapi ini adalah stadium puncak daripada sikap hamba kepada Quran. Ya, ini puncaknya. Apa puncaknya itu? Mendustakan. Nanti ternyata para ulama itu menyebutkan pendustaan kepada ayat itu ada tahapnya. Ya, ada tahapnya. Jadi seorang itu bisa jadi mendustakan itu setelah paham. Orang takabur itu tidak paham atau tidak paham? Ya, tidak paham. Kalau tidak paham itu namanya jahil, ya, itu namanya bodoh. Tapi ini tidak. Ini apa? Ini paham. Justru itulah karena itulah kemudian dia mendustakan. Artinya begini, kita sekarang menjadi tahu bahwasannya ternyata tidak
tidak otomatis baca Quran, bahkan faham sekalipun. Untuk apa? Untuk kemudian Allah itu ridho Quran itu menjadi miliknya. Ya tahu? Tidak otomatis. Maka cara saya untuk bombong itu membesarkan hati, memotivasi anak-anak yang menghafal Quran itu. Coba kurang apa Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau Quran itu kamu hafal, masuk ke dalam hatimu, kira-kira kalau Allah menjaga Quran itu menjaga dirimu apa tidak? Ya, kan otomatis. Ya, kan yang otomatis dijaga oleh Allah adalah Qurannya. Loh, manusianya tidak, tidak begitu. Otomatis manusianya itu dijaga oleh Allah. Tetapi arti dijaga itu jangan dianggap tidak mati, itu tidak sakit, bukan itu maksudnya. Paling utama itu adalah dijaga hati. Dijaga apa? Dijaga hayatul qalbi, kehidupan hati. Kenapa? Kok Quran itu menjaga kehidupan hati? Apa kata Nabi SAW? Dalam doanya Nabi itu apa? Dalam doa yang panjang, doa orang untuk kalau sedih, apa kata Nabi? Anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa dhahaba husni wa jala husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Quran semoga orang menjadi rabi'a qalbi. Ar-rabi bimana al-matar, artinya air. Jadi Ustaz sekalian, kalau air itu adalah penjamin kehidupan fisik, sebagaimana firman Allah, wa ja'alna ma'a kulli syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala yang hidup. Berarti apa? Air itu menjaga fisik kita. Tetapi minum air tidak otomatis dapat hidayah. Nabi-nabi itu justru apa? Turun di negeri-negeri gersang. Ya. Apa? Asia kecil, ya timur Syam sekitarnya, Mesir, Saudi. Ya. Itu kan negeri yang sedikit air. Tapi dari sana pancaran jiwa itu ditunjukkan oleh Allah. Itu punya jiwa. Sing suki banyu sama suki banyu. Indonesia suki banyu, banjir barang sampai. Ya. Tapi kita ingat, kadang banjirnya itu datang karena apa? Karena sakitnya hati. Kenapa kok sakitnya hati? Karena apa? Karena ya kan ini kan kerusakan alam ya. Yang kata Allah, darar fasadu fil barri wal bahri maka sahabat aidin nas. Kerusakan langit dan bumi ya di lautan karena perbuatan tangan manusia. Nah, memahami ini itu namanya apa? Fahmud dalalah, fahmul hujjah. Memahami pesan-pesan dari Quran untuk kehidupan. Nah, orang itu kalau kemudian takabur, yaitu arogan, maka apa? Maka yang kemudian dia menolak setelah dia itu paham, ya, dia itu paham. Ya, jadi iblis menolak sujud setelah dia itu paham, bukan paham sujudnya, paham akan Allah. Ya, dan itu kenal Allah. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Iblis berdoa kepada Allah. Saya tanya kepada saya kebetulan pas kena tema doa, iblis pun berdoa di satu kajian itu. Saya tanya, kenapa kok iblis berdoa? Karena iblis itu kalau tidak berdoa
Dia itu tidak bisa bekerja dia kalau dia tidak berdoa itu. Betul pada. Andai kata tidak diizinkan oleh Allah, innaka minal mundorin, bagaimana dia? Tidak bisa dia menggoda manusia itu. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah itu meskipun sebagai ujian bagi iblis. Maka apa? Maka itu tanda iblis tidak bisa bekerja, dan iblis sadar itu. Apa buktinya? Oh, iblis itu ketika menggoda itu, ketika berkomitmen untuk menggoda itu, bersumpah dengan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu. Loh kan gitu. Ini penggunaan asma yang salah ya iblis ini. Iya, menggunakan sifat asma tapi untuk keburukan. Aku akan sesatkan mereka semua. Tapi karena Allah itu adalah zat yang mengabulkan doa, ya dikabulkan oleh Allah. Sing salah itu sudah ndonga. Ya, manusia. Karena kadang manusia itu tidak jelas ya, manusia tidak jelas. Iki iman apa tidak jelas manusia. Kalau iblis kan ambil posisi, apa posisi iblis itu? Udah ambil posisi, tidak mau taat sudah. Dengan apa konsekuensinya tidak akan diterimanya, itu optimal dalam kehidupan itu iblis. Loh iya, optimal, mati-matian. Untuk apa? Untuk targetnya harus berhasil. Nah, maksud saya itu, ini pasal-pasal asal iblis saja untuk keburukan itu mati-matian. Yo berdoanya, komitmennya di hadapan Allah itu demikian rupa. Loh, sing kemudian berjuang untuk Quran kelewas tidak jelas. Nah terus piye? Nanti akhirnya kita bicara generasi Quran itu hanya jargon, hanya iklan. Ya, jadi misalnya sekarang memberikan hiburan kepada anak-anak dengan Quran misalnya, ya gurunya harus libur duluan, ya toh, guru itu saja kadang-kadang tidak bisa ditularkan, karena nikmatnya Quran beda dengan nikmatnya sate. Saya makan sate berbuka, kan enak, saya pak ini enak, maka sudah langsung oh ya enak. Tapi nikmatnya Quran tidak bisa. Nah enak nikmat. Nyambung enggak kira-kira? Enggak nyambung, kecuali kalau frekuensinya sama batinnya. Nah, jadi sebenarnya kita mendidik itu apa? Menyamakan frekuensi, sehingga yang kita sampaikan sebagai pendidik itu nyambung ke batinnya anak-anak. Makanya jangan sampai kemudian kita ini resonansinya lain, gitu. Resonansinya itu lain, artinya bukan Quran yang resonansi itu. Kalau tidak, itu kita akan terjebak kepada ketakaburan tanpa disadari. Saya contoh misalnya, kalau saya tanya kepada sekalian, Allah itu siapa? Ya, sekarang jawaban sederhana versi Quran kira-kira siapa Allah? Betul, itu tidak salah, cuma bayangin itu mangel. Yo opo asomat itu Ramadan asomat itu yo opo. Nah, karena Quran itu kan Allah turunkan kepada siapa? Kepada semua manusia dengan berbagai macam lapisan intelektualnya, daya pikirnya. Siapa Allah? Allah itu yang ngasih kamu makan. Betul apa enggak? Kan sederhana saja, juz amma ada itu. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi am'ahum. Jadi Allah ngajar itu resmi. Alasan untuk beribadah itu tidak rumit. Karena kalau kita untuk berbicara penciptaan, waduh,
guru biologi ini meluikan mengurai min turobin, kemudian min nutfatin, min alaqah, terus sampai itu satu semester sendiri. Tapi kalau kata Allah, siapa Allah dan kenapa kau harus menyembahnya? Apa kata Allah? Yang ngasih kau makan. Juz amal, juz amal. Nah, kadang-kadang Ustaz sekalian, kita itu dihadapkan kepada apa? Dihadapkan kepada konsep-konsep rumit untuk memberikan alasan kepada anak-anak kita untuk menyembah Allah. Maaf. Lihat buku-buku kita, buku-buku panduan kita, pelajaran-pelajaran kita. Ya, kan rumit-rumit. Maka biasanya UAS selesai. Ya, jadi apa? Jadi kalau tidak UAS itu selesai segalanya sudah. Buku mari, UAS mari, nilai mari, ilmu ya bar. Nah, kita bisa bayangkan dalam situasi seperti itu. Ya, makanya menjadi menarik ketika Guru Maksud mengatakan bahwasanya la natajawaz. Jadi beliau mengatakan kami dulu belajar Quran kepada Nabi itu tidak pernah lebih dari 10 ayat. Ya, tidak pernah lebih dari 10 ayat. Mengapa? Kami belajar itu membacanya, menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Nek durung lulus tidak bisa tambah. Nah, jadi kalau lulus itu tidak bisa nambah. Ini luar biasa dampaknya nanti kepada jiwa kita, jiwa anak-anak kita dalam pembelajaran Quran. Ya, jadi kadang-kadang ada sisi yang tertampilkan di dalam kita mengajar Quran itu. Tadinya Gusti Allah sih anak-anak Allah tuh ngasih makan. Itu rasanya kurang keren. Anak-anak Allah itu yang menjadikan kamu tidur. Di mana? Ustazah, di mana itu ayatnya? Kalau di juz amal di mana? Wajahlah laumakum subhata, ngasih kamu minum dan lain sebagainya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, jadi kehadiran Allah itu dalam hidupmu keseharian. Jadi tentunya, jadi kehadiran Allah itu dalam hidupmu keseharian. Setiap hari aktivitas terkait dengan Allah. Jika kita jadi paham Nabi SAW mengajari kita itu dalam bentuk doa-doa itu di berbagai sisi, makan doa, setelah makan syukur, apalagi masuk rumah doa, pakai pakaian doa, masuk awal mandi doa, ada semuanya. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa Allah itu bukan hanya di bagian-bagian tertentu waktu kita, tapi apa? Di seluruh waktu-waktu kita. Makanya Allah sampaikan wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kuasa Allah itu ada pada dirimu, tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Maka sebenarnya mengenal diri itu sekaligus sarana kita apa semakin faham untuk mengenali tanda-tanda kuasa Allah. Ya. Jadi apa? Jadi mereka orang yang takabur dari taat, mereka yang tidak mau taat. Artinya di sini bahwa memang ketaatan itu adalah sarana.
Kalau nggak salah tahun yang lalu ya, waktu buka saya sampaikan di sini bahwa ini adalah bulan-bulan installing hidayah Quran. Ini adalah bulan-bulan installing hidayah Quran. Makanya jangan sampai kemudian ndak ketok belas Quran nih, moco ndak ketok, terus mau tahu bagaimana kalau di level Allah saja kita sudah ini ada bulan installing kok. Mengapa Ramadan itu dengan maskot ibadahnya itu tujuannya takwa, dan takwa itu adalah kata saya tadi at-taqwa akbar wasail li husuli hidayatil Quran. Takwa itu adalah sarana instrumen terbesar untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hidayah Quran. Ramadan yang ini adalah takwa, maka apa? Seharusnya menjadi sangat installing tadi, installing aplikasi untuk download Quran, untuk mendownload hidayah Quran. Itu tadabbur terkait dengan ayat-ayat puasa. Ya, jadi ketaatan ini harus dimanfaatkan. Karena apa? Para sekalian, Quran itu terkait dengan kelayakan hati, kelayakan wadah. Ya tahu, wadah Quran itu di mana? Kalau dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi kata Al-Qayyim itu harus ada solahiyatul nafs atau solahiyatul qalbi. Ada kelayakan hati untuk itu. Nah, kelayakan hati itu didapat dari mana? Didapat dari pengkondisian. Jadi kalau misalnya mungkin saya tanya, kalau Quran itu hanya milik orang yang taat, orang yang takabur itu kemudian tidak hidayah Quran, Umar bagaimana? Umar bagaimana? Ya tak? Umar kan orang yang paham Quran, dapat hidayah itu ketika masih kafir, dan paham Quran akhirnya masuk Islam. Bagaimana? Bisa jadi jawabannya adalah itu adalah privilege. Kenapa privilege? Karena doa Nabi SAW, ya Allah berikan kepadaku salah satu di antara dua Umar, Ammar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Maka apa? Maka Allah memilih Umar bin Khattab. Nah pertanyaannya, kenapa kok Umar bin Khattab? Kenapa kok tidak Abu Jahal? Kan gitu pertanyaannya. Karena apa? Umar itu memenuhi sholahiyatul qalbi. Jadi meskipun menyatu kafir, jadi itu ibadah gini, orang tinggal menunggu momentum, tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Jadi Nabi meminta kepadanya, ini kan dalam konteks usaha, jadi kita tekan pengkondisian itu adalah usaha kita untuk apa? Agar hati kita ini jadi wadah yang yang cocok, yang layak untuk Quran. Baik itu cocok untuk tempat lafadznya, cocok untuk tempat pemahamannya, cocok tempat tadabburnya, dan cocok juga untuk pengamalannya. Ya. Jadi besar sekalian yang hafizahumullah. Jadi kembali lagi pada masalah arogansi tadi. Jadi ketika penyakit itu adalah penyakit setan, penyakit iblis, susah. Nah, karena ternyata Quran itu sampainya ke diri kita itu gradasi. Artinya tidak otomatis orang itu kemudian anti Quran, tidak, dia tidak anti Quran.
dia pun juga membaca Quran. Kita yang disebut adalah sa'amna ufahmal hujjati wal adillah. Aku akan halangi orang untuk memahami. Nah, ketaatan itu adalah salah satu apa? Satu cara atau salah satu jalan yang Allah berikan agar kita bisa menikmati Quran. Jadi ibadah itu, ketaatan kita itu adalah mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan batin kita untuk tunduk kepada Allah. Karena apa? Hanya jiwa yang tunduk kepada Allah yang nanti bisa memahami Quran. Kenapa tadi? Karena Quran tidak bisa ditangkap oleh orang yang takabur. Kalau takabur ya, kepada Allah dari ketaatan, tidak beribadah, ya sudah bisa ekstrim. Ekstrim maksudnya dia tidak bisa dapat manfaat sama sekali. Ustaz dengan nama Taha Hussein, pernah nama Taha Hussein, pernah dengan nama Taha Hussein, ya pernah dengar? Ya ini orang hafal Quran, orang Mesir, guru besar di Sorbonne, Prancis, ahli sastra. Jadi orang seperti ini nanti dia jadi tokoh liberal. Jadi beliau mengatakan bahwasannya karena dirinya itu sibuk dengan sastra, maka Quran itu dia tempatkan tidak lebih daripada karya sastra. Nah itu hafal Quran mungkin, jangan tanyakan mungkinnya, jangan tanyakan mungkin. Ini pernah viral apa? Viral penyebabnya. Kan jadi kan buta. Ya, jadi ketika masih anak-anak itu ikut lomba. Nah, jurinya itu mengomentari apa pesakitnya itu, butanya itu. Dia tersinggung. Beliau itu tersinggung, sampai akhir sejak itu seperti punya dendam kepada ini. Waktu itu ramai itu komentar para komentar para pendidik ketika itu macam. Saya yang tidak tahu kisahnya, komentarnya tidak utuh. Inilah salah di dalam apa ini? Jadi jurinya disalahkan, mutlaknya disalahkan. Ini sebab jurinya, tidak. Jadi juri itu hanyalah trigger saja, hanya trigger. Jadi yang akhirnya menyedihkan beliau itu betul-betul dengan nyata itu akhirnya ya nyebrang. Tetap ya sebagai muslim insya Allah muslim. Tapi tadi pandangan Quran seperti itu sudah jadi guru besar di mana di Prancis, di Sorbonne. Di salah satu kampus paling terkemuka di dunia, Sorbonne. Ini contoh. Tapi jangan begini loh ya, yang hafal Quran aja begitu, apalagi saya, jangan begitu mikirnya. Kalau kayak itu lihatlah Bilal, gitu aja. Kalau yang membandingkan, lihat Bilal. Dengan kul Allahu ahad, Bilal mampu menghadapi kematian, mampu menghadapi siksaan. Nah gitu. Ini untuk menunjukkan bahasanya Quran itu bukan hanya soal lafaz, bukan soal menghafalnya, tapi apa? Dia sebagai hidayah, dia sebagai petunjuk. Dia sebagai petunjuk. Itu yang paling penting. Ya baik. Ya, maka di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, kamastakbaru bighairi haqqin adalahumullahu bil jahli, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana mereka telah takabur dengan kebenaran, takabur dengan tidak benar, artinya ada alasan benar untuk itu, maka apa? Allah hinakan dia dengan kebodohan. Hati-hati.
Allah juga kan gini firman Allah kalau dalam surat apa itu? Surat Al-An'am ya. Manuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik hatinya. Itu kami balik hatinya. Dan juga penglihatannya seolah dia itu belum pernah beriman kepada Quran. Ini bagi orang yang paham. Bagi orang yang paham. Nah, jadi artinya gini, misalkan kita nanti melihat diri kita sendiri atau karakter anak-anak kita. Ada karakter-karakter yang bisa kita baca. Contoh misalnya karakter malu, gitu. Karakter malu. Ditanya tidak jawab. Kenapa? Ya, tidak jawab tidak tahu jadinya. Karena tidak bisa atau karena malu atau karena apa namanya malu, takut tidak bisa. Ada yang takut salah, jawab salah, takut disalahkan, malu disalahkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tidak pernah jawab. Kita tidak tahu isi kepalanya itu apa, paham pun tidak paham. Ya, kalau salah kan dikoreksi, kalau benar diapresiasi, kan gitu. Ya, kan itu pengajaran kita. Jadi kalau salah ya dikoreksi, kalau benar ya diapresiasi. Ya, karena itu kadang-kadang malu itu harus ditempatkan. Ya, ada hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Tapi juga kata para ulama, la yanalul ilma hayyun wala mustakbirun. Tidak dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Apa? Khawatirnya malu itu adalah kesombongan tersembunyi. Jadi malu itu adalah kesombongan laten dalam dirinya. Dia menjaga gengsinya, menjaga image-nya, jangan pernah kelihatan salah. Akhirnya dia tidak pernah jawab. Termasuk juga nanti orang malu itu apa? Bukan hanya malu bertanya, malu menjawab, malu bertanya. Bertanya itu malu. Siapa yang tidak paham, diam juga. Nah, ini kan harus dilihat kita ini. Anak-anak kita seperti apa? Ini diam, tidak paham, sehingga saking tidak paham, tidak tahu apa yang ditanyakan. Takon apa ya? Menurut sing dipaham belas ya, nggak bisa sama sekali. Misalnya, jadi itu menjadi layanan ilmu. Ya, makanya kadang-kadang kita jaim belajar ilmu itu, jaim. Ya, misalnya ngaji, ketemu muridnya, singitan, wajib datang guru ngaji di bareng muridnya, kan gitu ya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya besok lah pindah ngaji ke tempat lagi, kenapa? Peti ketemu muridnya, takut ketemu ininya. Loh, apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Nah, jadi kadang-kadang kita belajar itu ada dalam suasana yang tidak alami, sebagaimana Nabi dulu mengajar para sahabat. Nabi mengajar sahabat itu alami. Ya, Abu Bakar, Umar datang Badui, ya satu majelis, ya, satu majelis, ya tidak ada masalah, Malah kadang-kadang orang sahabat-sahabat besar itu, kalau orang ada Badui itu ya ada senangnya, ada tidak senangnya. Tapi juga apa senangnya? Lek Badui ku wani lek takon, berani tanya. Akhirnya ketika dijawab itu menyenangkan semuanya.
Ya, menyenangkan semuanya. Itu seringkali begitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu diuntungkan oleh kebelum mengertian sebagian anak kita, saudara kita, dan lain-lain. Iya, belum mengerti itu ada manfaatnya. Kenapa? Itu orang jadi mau bertanya. Nah, orang-orang yang bisa jaim bisa jadi itu ada dalam diri kita. Nah, kita kan akhirnya tahu. Atau bukan jaim sebenarnya, tanda kebayang ada pertanyaan kayak begitu. Kita, nah, makanya saya tuh kalau dengar kisah-kisahnya para ulama-ulama yang baru-baru ya, tafsirul al-tafsir itu kadang-kadang itu di hadapan para ilmuwan, para ulama itu ditanya oleh seorang, ditanya bahwa samai wa fil ardi ilah, ya, bahwa samai ilah wa fil ardi ilah, ditanya begitu. Terus apa pertanyaannya? Ilahun itu sama enggak yang satu dengan yang lain? Kenapa? Kayak bahasa itu kalau ada dua nakiroh maka apa? Itu artinya enggak sama. Wah, itu waktu itu Syekh Mutawalla Asy'arawi diam di tempat itu diam. Lalu ada orang yang dikenal. Apa ini? Gini aja pertanyaannya. Ya, Anda Musuf, mana Musufnya? Itu saya langsung paham beliau. Wah, tidak saya jelaskan di sini kapan-kapan aja. Anda Musuf, di mana Musuf? Itu langsung. Lalu kata beliau, kata Syekh Tawali, saya tidak tahu siapa beliau. Dan selalu tidak ada ya, orang tidak ada selain. Ini masalah. Jadi ditanya oleh tokoh-tokoh itu tidak bisa jawab, bukan tidak bisa jawab, langsung tidak kebayang sebelumnya. Tapi karena beliau adalah insya Allah orang yang dekat kepada Allah, ya ada saja jalannya. Ada kemudian ada orang yang membisik datang, dia tidak tahu yang lain melihat apa enggak, tapi jelas beliau ada orang datang kata beliau dan bertanya, aina Musuf, mana Musufnya? Ya itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Pak, ada sifat, ada Musuf, ada sifat, ada Musuf, ada kan itu ya. Itu aja pertanyaannya. Itu langsung beliau anggap langsung paham. Ya, ini contoh. Ya contoh. Nah jadi apa namanya arogansi itu bentuknya apa dalam diri kita sekarang? Memang kita tidak mengkufuri Quran, tapi yang kita waspadai adalah ada karakter diri kita yang menghalangi kita untuk paham Quran, dan berarti berikutnya anak-anak kita tidak bisa mendapatkan diri kita yang terbaik. Jadi apa? Anak kita tidak mendapatkan diri kita yang terbaik. Padahal harapannya itu mereka mendapatkan yang terbaik daripada yang kita. Makanya kemudian dalam apa istilahnya terapi jiwa itu kan ulama mengatakan begini, para ulama itu berkaitan dengan belajar, man lam yasbir, ya, man lam yasbir dhillat ta'allum sa'atan bagiya fil jahli akadan. Orang itu yang tidak sabar untuk menghadapi kerendahan belajar. Betul. Orang belajar itu kan tidak boleh merkiti wong sinawe. Apa merkiti Pak? Tahu merkiti? Kemelinti kalau kata orang Kediri. Apa ya? Apa bahasa kita? Bahasa Malangnya? Hah? Tua. Ya Allah. Jadi kita belajar tidak bisa begitu. Kita belajar membawa watak itu tidak masuk. Orang belajar harus merendahkan hati, merendahkan diri. Udah banyak contohnya, ya.
kita baca para sahabat banyak contohnya. Bahkan yang paling hebat dalam Quran yaitu Ibnu Abbas itu berbeda. Ibnu Abbas itu kalau ketemu Zaid bin Thabit, beliau cium tangannya. Zaid bin Thabit mencium apa? Keningnya. Kenapa? Nah, jadi ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Aku harus hormat kepada seorang ulama, seorang alim. Itu alim sahabat Zaid bin Thabit. Nah, terus kemudian kalau Zaid bin Thabit apa alasannya? Aku harus mencintai saudara Nabi SAW. Nah, jadi Masya Allah. Makanya dengan adanya dhillu ta'allum, ada perasaan. Nah, makanya kan simbolisasinya dalam belajar itu, kalau misalkan dulu orang belajar itu kan mesti guru itu di atas, murid di bawah. Untuk apa? Itu simbolisasi harus ada dhillu ta'allum, merasa rendah, merasa butuh kepada guru dan seterusnya. Itu untuk mengajari adab, mengajari akhlak. Kalau tidak, ya seperti kita sekarang. Ya, seperti kita sekarang. Ya, berarti ada teguran ini mana dibully oleh ustadz-ustadzah, repot kan? Tidak tahu itu apa itu bully kan gitu ya. Jadi pokoknya ada kata yang tidak mengenakkan itu berarti bullying. Kan gitu sekarang. Nah, orang itu pokoknya dengar bully langsung sudah. Langsung keluar ya ya. Kalau dengar bully begitu. Padahal itu teguran. Tapi ya, kembali lagi. Jadi malam yasbir ala dhilli ta'allum sa'atan bagi fil jahli abadan. Orang itu kalau tidak merendahkan dirinya dalam belajar, maka apa? Dia akan terus dalam kebodohan selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam kaitan dengan tadi, Ibnu Uyainah itu kemudian menjelaskan ya, bahwasanya apa? Bahwasanya orang itu dalam kaitan dengan ayat itu, dalam Quran itu, pertama itu pemahamannya, ya pemahamannya. Nanti lama-lama kalau dia tidak paham, akhirnya bosan, ya bosan. Ya, akhirnya dia ditinggalkan. Nanti lama-lama bukan hanya pemahamannya ditinggalkan, Qurannya pun ditinggal. Saya tidak tahu ya, tapi saya ada testimoni mahasiswa langsung dari salah satu perguruan tinggi Al-Quran di Jakarta. Ya, terus semuanya begini, orang Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi dulu kita ketemu di Indramayu. Dulu Pak Ustaz, kita itu kuliah itu kalau kita masuk itu membawa 30 juz, nanti lulus jadi 20. Kalau 20 ya jadi 10. Nah kalau 10 ya tidak bawa apa-apa, hafalannya hilang hafalannya. Itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya, saya tidak tahu itu kasuistik apa itu mewakili survei gitu ya. Tapi kalau beliau mengatakan saya menjadi saksi atas itu, atas fenomena semacam itu. Nah jadi kalau kemudian anak-anak kita tidak excited ya, tidak antusias kepada Quran, maka mari kita lihat diri kita orang yang seperti apa. Kalau kita kepada Quran itu tidak begitu ininya sikap kita, maka apa yang sebenarnya kita ucapkan ketika memotivasi anak kita untuk ya, kita mengucapkan apa itu? Maka kita hanya
mengungkapkan kalimat-kalimat kosong yang kita sendiri tidak pernah mengalaminya, bahkan mungkin kita sendiri tidak enak mendengarnya. Loh, karena apa? Karena kalimat itu aslinya menyindir diri kita sendiri. Nah, jadi apa? Makanya kata beliau tadi, kata anzib anhum fahmal Quran wa usarihum an ayati. Aku cabut darinya memahami Quran itu dari mereka, dari yang semua tadi. Lalu berikutnya, lalu aku akan palingkan ayat-ayatku. Ya, jadi kalau kemudian pada akhirnya anak, jadi kita itu merasa letih dengan Quran misalnya, letihnya itu kesuwen, ya, letihnya itu kelamaan. Para ulama menyebutkan kalau orang penghafal murojaah suatu saat seminggu kemudian dia rehat, itu wajar. Nah, itu tidak termasuk dalam kelalaian, tidak. Tapi itu sebulan, 2 bulan, setahun, nah itu sudah. Ini kenapa? Ya, kenapa? Kok sampai standarnya seperti itu? Loh, kenapa? Khawatirnya tadi itu dihalangi Allah mencabut pemahaman, berikutnya dipalingkan dari ayatnya sendiri. Nah, jadi masalah sekali itu di antara PR kita para guru, para pendidik ini untuk apa? Untuk menjadi yang memulai mencontohkan. Sebenarnya tidak harus kemudian kemudian gini ya, tidak harus kemudian begini loh, tidak harus begitu sebenarnya. Asal kita jadi pelaku dari itu, ya, asal kita jadi pelaku, maka apa? Itu akan dengan sendirinya. Ya, ini kalau kata Imam Ahmad itu sautul qalbi ila qalbi yasri. Suara hati itu pasti akan meresonansi hati, kan gitu ya. Itu kata Imam Ahmad. Jadi sautul qalbi ila qalbi yasri. Jadi suara hati dampaknya kepada hati. Nah, jadi kalau memang kemudian katakanlah belajar Quran itu adalah betul-betul bagian daripada komitmen diri kita untuk Quran. Artinya murid ya tetap dengan Quran. Misalnya liburan, nah, kadang-kadang libur semua ya masalahnya. Ya kan? Libur ngajari, yo libur ngaji, libur maca Quran. Nah, jadi itu betul, sehingga nanti kita terjebak lagi. Apa terjebaknya? Berarti memang ya ini Quran itu ya pekerjaan. Sehingga jadi yang paling butuh itu siapa? Orang yang mengajarkan. Jadi yang paling butuh Quran itu siapa? Kita yang mengajarkan. Itu yang paling butuh. Nah, kalau kemudian watak atau karakter butuh itu ada pada kita, itu nanti akan mudah untuk dinikan kepada yang lain, cepat atau lambat. Ya, jadi sekalian ini sekilas dari ini. Jadi kita mewaspadai hal-hal yang terkait arogansi dalam diri kita itu yang sifatnya samar. Jadi kalau arogansi kayak orang Al-Quran ya enggak lah. Tapi kalau kemudian kita bertanya tentang evaluasi diri kita, kenapa kok kemudian kok Quran itu rasanya. Jadi Quran itu tidak ada rasanya, tidak ada nikmatnya, tidak ada indahnya, tidak ada keharuannya, tidak ada challenge-nya.
Lalu Quran kan ada jalannya, ada tantangannya. Tidak ada, kita tidak termotivasi apapun dengan itu. Sehingga maka yang kita lakukan adalah pengajaran yang sifatnya rutinitas. Kalau puasa itu Ramadan tradisi, biar ngono saiki ya ngono. Jadi meskipun kita sudah berpuluh kali, berbelas kali malam Ramadan, ya rasanya sama saja. Kenapa? Itu tradisi, rutinitas. Ya, tidak mungkin. Loh, kenapa? Dengan puasa yang sama, ini contoh saja. Puasa yang sama itu dilakukan oleh manusia paling mulia, Nabi, sampai manusia yang berbuat maksiat itu yang muslim itu puasa. Ya kan sama puasa. Tapi kenapa kok kemudian perwujudan manusianya berbeda? Loh, karena pemanahnya berbeda, penghayatannya berbeda. Maka ya mesti setiap, meskipun seakan-akan sama perbuatannya, tapi perjuangan jiwanya berbeda, hasilnya berbeda. Ya, udah pas. Jadi saudara sekalian, ya semoga dari yang ini sekedar sharing saja ya, itu kita berkaitan dengan upaya-upaya kita, komitmen kita, perjuangan kita dalam berusaha untuk menanamkan Al-Quran itu baik diri kita maupun kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Saya kira demikian. Langsung saya akhiri ya. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.